ditunda 10 tahun ke depan gimana? 1.300 ton sampah yang dihasilkan tiap tahun di Depok. Akibatnya apa? Ekonomi growth-nya turun gitu loh. Jangan sampai akhirnya orang Depok memakan soto aja lari ke Bogor. Jangan kamu tanyakan apa yang diberikan Depok kepadamu, tetapi pertanyakanlah apa yang sudah kita berikan kepada Depok. Nah, Depok ke depan harus memiliki madrasah-madrasah negeri baik tingkat sanawiyah, ibtidaiyah maupun aliyah. Itu harapan daulat rakyat, Mas. Apa yang bisa kita manfaatkan? Paling kita Depok memanfaatkan potensi tersebut. Semua pemerintah ada yang tahu. Assalamualaikum, selamat sore para pendengar yang terselenggara berkat News Cyber atau Cyber News dengan tema ngobrol bareng bersama Bastari. Selamat sore, saya ucapkan kepada para narasumber yang telah hadir hari ini dan para audiens yang telah hadir juga hari ini. Tema kita mengangkat isu dengan tagline adalah Depok masa depan dengan tanda tanya. Apabila telah hadir para pembicara atau narasumber pada hari ini, diantaranya ada Bapak kita, Bapak Dr. Insinyur Nasir Biaseni, MSI. Selamat sore Pak Nasir. Juga ada Pak Murtada Sinuraya, pengamat ekonomi berkaitan dengan Kota Depoknya. Juga pembicara, selamat sore Pak Roni Mandalora atau Muhammad Roni Mandalora, background sebagai pengusaha dan juga terlibat langsung dengan kadinnya yang ada di Depok. Selamat sore juga kepada Ibu Nursi, salah satu tokoh perempuan sebagai pengamat di Kota Depok. Selamat sore kepada Pak Raden Salamun, salah satu tokoh NU Kota Depok. Selamat sore Pak Kasno yang tidak asing lagi, yang selalu beraktivitas dalam mengamati pembangunan Kota Depok dan yang lain-lainnya. Juga selamat sore kepada adik kita atau abang kita, yaitu Pak Cahyo Putranto Budiman. Selamat sore Pak Cahyo, tokoh pemuda dan aktivis Kota Depok. Satu persatu nanti kita ada memasuki sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama adalah tanggapan mengenai Depok. Dimasuk sesi keduanya adalah sumbang saran kepada pembicara atau narasumber Depok ini ke depan seperti apa, juga seperti apa juga para pemimpinnya, atau sama-sama dengan stakeholder untuk membangun bersama berkaitan dengan kota yang kita cintai, yaitu Kota Depok. Untuk itu, menghemat waktu, saya akan meminta tanggapan dari pembicara atau narasumber. Dimulai dari Pak Murtada Sinuraya, mungkin bisa memberi tanggapan dulu. Tanggapan seperti apa Depok ini ke depan dan bagaimana cara pengelolaan yang baik agar Depok menjadi kota wujudan bagi kita semua. Untuk itu saya persilakan kepada Murtada Sinuraya selaku pengamat publik dan pengamat ekonomi yang ada di Kota Depok. Silakan Pak Sinuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih Pak Bambang Bastari, sungguh apresiasi dalam sore ini
kita bisa dihimpun untuk menyampaikan pikiran-pikiran dalam rangka membangun Kota Depok ke depan. Yang kedua juga dalam kesempatan ini menurut informasi ini nanti akan dipublish. Dalam kesempatan ini juga saya dalam suasana pandemi, semoga masyarakat warga Kota Depok selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kesehatan untuk tetap memelihara kesehatan juga warga kita lebih kuat, lebih sehat dan lebih dan dari segala yang apa yang menjadi sekarang. Itu pertama. Yang ketiga tadi saya juga sampaikan ya Pak Tari sebagai host dan untuk meminta pandangan pikiran atau apa sih, kemana sih Depok ini ke depan. Kesempatan ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya selalu berpikir berasaskan asas-asas hukum, asas regulasi. Jadi pertama adalah Depok merdeka tahun 1999, artinya otonomi, merdeka kebijakan punya kewenangan otonomi. Maka tahun 2004-2009 hasil dari otonomi itu pilkada pertama untuk menentukan Depok ini adalah tahun 2009. Kenapa kaitannya pilkada? Karena disitulah punya peran otonomi daerah untuk membangun daerah. Nah, cara membangun daerah ada dua aspek yang paling strategis, yang paling penting untuk membangun daerah kabupaten kota, khususnya Kota Depok. Pertama adalah yang punya kewenangan otorisasi untuk membangun Depok depan partai politik. Bagaimana partai-partai politik itu memberikan wakil-wakilnya DPR? Bagaimana partai-partai politik itu untuk membentuk pemerintahan, untuk memilih kepala daerah? Itu esensi. Dari sana, maka antara pemerintah dan DPR akan merumput bagaimana Depok ke depan. Mekanisme itu sudah dilakukan. Itu apa yang disebutkan dengan Depok ini masa depan. Kita lihat belakang dulu daulat rakyat Depok yang diberikan kepada DPRD dan pemerintah Depok. Depok masa depan itu sampai tahun 2005 adalah, saya katakan saja sedang salah, Depok kota niaga dan jasa yang religius dan berwawasan umat. Itu harapan daulat rakyat bangsa sampai tahun 2005. Itu harus dilaksanakan, baik dilaksanakan oleh wakil kita di Dewan dan pemerintahan yang kita sudah 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan 5 tahun keempat sampai habis organisasi RPJP-nya. Kita bisa ukur sekarang daulat rakyat itu yang dituangkan dalam RPJP merupakan komitmen warga Depok yang diinisiasi oleh Kanada sampai sekarang itu berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita beri hapus masuk sesi pertama. Tanggapan aja dulu, jangan paparan, takutnya waktu juga kalau paparan terlalu berlebihan. Terima kasih kepada Pak Sinuraya, mantan juga anggota DPRD Kota Depok. Saya tahu persis juga sering mengikuti juga yang ada di Depok. Untuk itu mana-mana walaupun tidak terus sebut di dalam narasumber, saya tidak tanggapannya masalah Depok. Silakan waktu dan tempat, Depok silakan 3 menit. Seperti kita ketahui bahwa semenjak 2005 sampai saat ini Depok kelihatan menurut penglihatan kita, saya terutama untuk masyarakat yang
ada di luar Margonda. Konsentrasi pembangunan dan sebagainya saya lihat terkonsentrasi di Margonda karena saya orang Margonda. Tapi kalau kita lihat ke daerah Sawangan, daerah Cimanggis ke sana, Tapos dan sebagainya masih agak jauh ketinggalan. Nah, yang lebih memprihatinkan kita sekarang adalah kemacetan bukannya berkurang, malah bertambah untuk jalur Sawangan Depok sama-sama Pak. Dan ini tidak ada perbaikan sama sekali dari pemerintah. Kalau saya lihat dari 2005 sampai 2020, ini Depok masa depannya tidak ada perbaikan untuk sarana-sarana pendukung perekonomian rakyat. Sementara masih terfokus di Margonda. Begitu untuk ke depan, saya mohon siapapun pemimpinnya, seperti tadi Pak Timuraya katakan bahwa ke depan itu memang Depok harus punya semua, bukan punya segelintir atau golongan saja. Kita berharap siapapun menjelang pilkada ini, siapapun nanti yang terpilih dan memimpin Kota Depok 5 tahun ke depan, tidak ada lagi daerah-daerah yang kurang tapi dulu saja. Saya rasa itu Pak Basari, karena waktu juga memang harus itu tanggapan saya bahwa Depok ke depan, Depok masa depan, siapapun yang terpilih besok di 2020 untuk lebih mengedepankan seluruh masyarakat Depok, bukan hanya untuk kelompok atau golongan saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masyarakat atau keluarga Depok dan Dadang. Tema kita adalah isu yang mengenai masalah pendidikan, sampah, pembangunan, infrastruktur dan segala macam. Itu nanti kita angkat aja atau dibahas aja. Untuk sesi berikutnya ataupun narasumber atau pembicaraan berikutnya, dari sisi mungkin karena Depok adalah bagian daripada katanya religius, seperti apa sih pandangan ataupun tanggapan dari yang berkaitan dengan keagamaan, semua yang agama yang ada di Depok, terutama secara menyeluruh. Untuk itu telah hadir juga para pembicara dari unsur ataupun salah satu tokoh NU, juga mantan Ketua KPUD Depok, Bapak Raden Salamun, untuk memberi tanggapannya mengenai Depok masa depan seperti apa. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator kalau mengarahkan saya kepada bidang pendidikan dan kehidupan agama. Begini, tentu warga itu berterima kasih kepada MPRD angkatan pertama yang mengusung MPT ini, di mana kata-kata kota yang religius, kata religius ini seharusnya menjadi ruh bagi apapun yang dilaksanakan di Kota Depok. Nah, dalam secara umum akar budayanya adalah bahwa anak Betawi pagi sekolah dasar, sorenya sekolah madrasah. Ini adalah budaya Betawi, dan ini adalah pendidikan ala Betawi yang memang seharusnya dikembangkan, apalagi dapat wadah ya, bahwa MPJB Depok ini kota yang religius. Ini sebetulnya sudah starting point yang luar biasa. Hanya dalam perjalanannya kita sampai hari ini memang mempertanyakan kenapa kota yang disebut religius ini tidak satupun punya madrasah negeri, baik itu madrasah Hidayah negeri, madrasah Sanawiyah negeri maupun madrasah negeri. Nah, ada di Kalimulia ya, RTSN Cimanggis. Itu ada, tapi itu adalah dia lahir pada waktu Depok masih bergabung dengan Bogor. Artinya itu adalah pembangunan Bogor, pembangunan Depok. Sehingga dalam hal ini Depok masa depan mau tidak mau, kalau komitmen dengan wawasan religiusnya, harus tentu dibangun madrasah-madrasah
alian negeri supaya kebutuhan warga Depok dan menyiapkan sumber daya manusia Depok yang berwawasan religius menjadi ketemu momentum. Nah, saya kira ini ya. Nah, kemudian pada sisi yang lain memang tadi yang saya katakan bahwa ketika sebuah kota dulu lalu berupaya mengubah budayanya, karena ada juga yang beranggapan apa sekolah madrasah dikembangkan, toh sekolah Islam terpadu pun di situ belajar agama. Ya, tadi kembali kepada akar budaya. Bahwa ketika itu kemudian diubah secara fundamental, maka akan ada ya gap culture, di mana memang anak-anak Betawi itu tumbuh menjadi anak yang religius dengan pendidikan asli madrasah. Karena ini sangat tidak menurut saya ke depan juga tidak akan menjadi sesuatu wawasan religius kalau persoalan dasar tadi pendidikan madrasah tidak dikembangkan. Karena ini menurut saya ke depan kalau Depok masih sepakat dengan wawasan religius, madrasah-madrasah yang belum ada, terutama yang negeri. Kenapa harus negeri? Karena kalau sudah negeri jaminan pendidikan gratis. Tapi kalau swasta, ya kan tidak mungkin yayasan membayar guru-gurunya tanpa memungut uang dari masyarakat. Ini yang harus dikembangkan Depok ke depan, bahwa Depok ke depan harus memiliki madrasah-madrasah negeri baik tingkat sanawiyah, ibtidaiyah maupun aliyah. Saya kira ini yang menjadi fokus saya, dan terima kasih. Mudah-mudahan siapapun yang akan memimpin Depok bahwa ini menjadi bagian kebutuhan real yang harus menjadi perhatian pemimpin daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salamun, terima kasih Bang Salamun. Menarik juga tadi apa yang dianggap di beberapa. Untuk itu saya juga ingin mendengar dari sisi kaum perempuan yang ada di Depok ataupun kaum hawa kalau kata Nasir, seperti apa sih Depok ini juga banyak juga peran-peran perempuannya juga harus dilibatkan. Untuk itu Bu Nursi juga pernah ingin merubah kota Depok walaupun waktunya tertunda. Insya Allah untuk berikutnya jadi pemimpin. Kalau kita sudah jadi pemimpin itu tidak berarti harus dia jadi wali kota ataupun jadi apapun, tapi dari yang terkecil pun sudah jadi pemimpin. Untuk itu saya minta tanggapan dari Bu Nursi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, dari acara ini yang saya hormati serta para senior, lebih khusus Bang Nasir yang spesial telepon untuk ikut acara ini. Bang Nasir, thank you. Dan juga kawan-kawan sekalian yang rasanya tidak asing buat kita semua ya di sini. Orang Depok ya ini nih kelihatannya nih. Yang ramai di Facebook ya ini gitu ya. Yang ramai di medsos ini kayaknya. Ya, baik. Sebagai orang Depok, saya orang Depok asli, tetapi mungkin saya banyak perhatian dengan kota Depok itu baru sekitar tahun 2005. Sebelumnya saya lebih banyak berkantor dan lain-lain itu di Jakarta, sehingga lebih banyak kelilingnya ke arah sana. Tapi 2005 saya mulai pulang kampung ketika abah saya sudah bilang, udah jangan keluar-keluar dulu lah gitu, balik ke Depok. Nah, itu kan ceritanya. Makanya pada masa itu sempat ada niatan saya untuk ya minimal branding position lah sebagai orang baru di kota Depok. Sejak itu saya akhirnya aktif lah di berbagai kegiatan di Depok. Wabil khusus memang saya sama Pak Salamun, cuma bedanya saya di Muslimat NU, sehingga saya banyak berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi perempuan. Itu yang saya lakukan melalui gerakan koperasi di Muslimat NU Kota Depok. Dari apa yang saya lakukan di sana, saya mendapati di Depok ini sepertinya kita memang perlu serius memperhatikan logistik untuk masyarakat di Kota Depok. Kenapa saya katakan demikian? Dari perjalanan saya mendampingi beberapa gerakan koperasi ini, saya lihat misalnya yang bergerak di sembako saja,
itu harga yang di kota Depok itu ternyata lebih tinggi dibandingkan harga di kota Bogor. Saya nggak ngerti itu. Pasar di kota Depok belanjanya ke kota Bogor, tidak mendapat dari sumber langsung, sehingga beberapa barang-barang pokok itu harganya kita jauh lebih tinggi. Buat kita orang Depok nih yang mayoritas memang kota tempat tinggal, kalau saya bilang di kota tempat tinggal, karena memang beraktivitas berusahanya relatif tidak di kota Depok. Orang perumahan banyaknya tinggalnya di sini, sehingga kebutuhan logistik ini akan menjadi satu perhatian yang luar biasa. Kalau pasar-pasar kita harganya masih terus lebih tinggi dibandingkan dengan, jangan jauh-jauh lah. Contoh, saya karena tinggal di Cilodong, saya belanja di pasar Puncung. Sumber belanjanya ke pasar Cibinong, itu harganya selisihnya udah puluhan ribu, Pak. Kita bandingkan, saya coba juga ke pasar Kemirimumpa, memang kualitas barang lebih bagus, tapi harganya jauh lebih besar. Ini emak-emak yang ngomong karena tukang belanja. Nah, kalau kita terus bertahan seperti ini, jangan-jangan gaji hanya habis buat makan, boro-boro bercerita tentang investasi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini yang pertama saya lihat. Perlunya kita mungkin memperhatikan logistik di kota Depok ini. Yang kedua, saya melihat juga kita banyak terkonsentrasi seperti Pak Dadang bilang tadi, banyak pembangunan di Margonda. Tapi itu tidak dipikirkan dalam konteks berkelanjutan. Misalnya, Margo City hidup, Detos mati. Pesona Square hidup, Margo City mati. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sepertinya pembangunan ini menjadi tidak terencana. Apa yang kita bisa dapat di situ? Barang-barang yang tadinya awalnya udah branded, udah lumayan, daripada kita ke Sogo masih mending ke situ. Sekarang kita udah nggak dapat, karena yang ngisi akhirnya bukan produk-produk toko, tapi adalah produk yang mengisi tenan-tenan yang mungkin tidak terstruktur begitu. Nah, kalau dibilang konsentrasinya di situ, mungkin levelnya kota Depok ini belum mall. Mestinya mungkin pusat-pusat kuliner, pusat-pusat sentra-sentra itu mungkin lebih laku. Jangan sampai akhirnya orang Depok mau makan soto aja lari ke Bogor. Dan ini sering terjadi. Saya malu mama juga, tukang jajan, tukang jalan, mau nyari soto mie aja mesti ke Gang Awur di Bogor. Padahal itu di pinggir jalan kan, bukan tempat yang bagus. Dan banyak pusat-pusat kuliner di sepanjang jalan Pajajaran yang itu mungkin akan menyerap duit ke kota Depok ini menjadi lebih besar. Tapi kita disuguhkan mal-mal, akhirnya yang ada cuma numpang ngadem. Karena rata-rata rumah yang ada rumah sederhana, datang ke mall pengen ngadem pakai AC. Pulang sampai sore, jajannya KFC doang atau McDonald. Ya mungkin ini bahasa saya ya, bahasa saya seperti itu. Bagaimana sentra-sentra industri kuliner ini bisa kita dapatkan? Pemanfaatan saya tuh banyak, tapi kita nggak ada satupun yang punya pusat kuliner yang orang akhirnya dengan serta-merta mau datang ke farmhouse di Bandung. Cuma pinggiran satu doang, tapi itu berbis-bis orang mau datang ke sana. Kenapa kita tidak bisa? Ya mungkin salah satu faktornya infrastruktur kita relatif tidak menjanjikan untuk menjadi kota. Jalannya kecil-kecil, bis nggak bisa masuk. Nah ini kan berarti ada perencanaan yang harus diperhatikan kalau dalam hemat saya. Jadi kita mau jajan sedikit enak yang murah, kita harus keluar. Begini banyak perumahan di kota Depok, tapi nggak ada tuh kayak Ion, yang kemudian kayak Sentul City, yang ada pusat-pusat kuliner kecil yang ada orang nongkrong di sana, sekedar ngopi lah dengan nyaman. Nah itu saya lihat itu yang kedua. Yang ketiga, Depok ini sudah mencanangkan kota layak anak, ya kan? Kota layak anak. Tetapi apa spesifikasi anak yang kita maksud? Karena ya kita melihat kalau bahasa HMI kaderisasi pemain bola nggak ada, kaderisasi seniman nggak ada, kaderisasi intelektual juga nggak ada. Padahal di sini ada UI, ada Gunadarma yang judulnya sudah universitas tingkat dunia.
gitu. Nah, kota layak anak siapa yang mau diurus? Apa cuma Posyandu, PKK yang begitu gencar dihidupkan oleh pemerintah kita, pemerintah Kota Depok, benar gak? Perhatian Pemkot terhadap perkembangan PKK, Posyandu luar biasa konsentrasinya. Tetapi bagaimana yang untuk generasi menengah yang memang notabene-nya justru dia ini adalah yang akan lebih depan untuk menjadi pemimpin. Nah, ini kita lihat kurang ada gerakan untuk generasi yang menengah ini, Pak. Mungkin Posyandu 5 tahun ke bawah masih terlalu panjang. Kita mau bangunnya sekarang, tapi nungguin yang masih 5 tahun ini nggak nyampe. Kita perlu memperhatikan konsentrasi pengembangan pemanfaatan para wanita-wanita ini untuk juga mungkin menguatkan sektor UMKM. Formalisasikanlah mereka-mereka yang sudah dagang dari segi online ini menjadi satu kekuatan UMKM yang baik. Dan ini saya kira tidak ada cara lain, kita harus melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pancingnya perempuan nggak pernah. Jadi apa namanya, biar suasana agak sedikit santai. Di tangan juga dia loncat. Ya, terima kasih kepada Bu Nursi ya. Paparannya juga cukup menarik sebenarnya karena dibatasi dengan waktu. Karena masih saya pengen dengar lagi dan lebih banyak. Menarik bagi saya dan bagi audiensi juga atau pada para pemirsa Civil News. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada moderator, penyelenggara Civil News yang hari acara ngobrol bareng Bastari Depok masa depan dengan tanda tanya. Saya sebagai warga masyarakat pendatang tapi sudah memang berKTP berlegalitas di Kota Depok sejak 1996, yang mana Depok masih jadi Kontib. Kita demo-demo dulu, termasuk Pak Roni dulu mendukung kami demo Kontib menjadi kota. Ketika itu ya Pak Roni ya. Dan terima kasih di sini ada guru besar saya mungkin tanpa beliau belum tentu bisa hadir di sini. Ini beliau nih, ini guru besar saya. Saya mohon maaf nih guru besar, nanti kalau kira-kira ada nyinggung perasaan guru besar ya. Saya takut kualat kalau sama guru besar. Baik, dari segala macam permasalahan sepertinya memang ini kebijakan regulasi pemerintah ini mayoritas disalahkan oleh warga masyarakat. Coba kita berpikir objektif dan realistis. Jangan kamu tanyakan apa yang diberikan Depok kepadamu, tetapi pertanyakanlah apa yang sudah kita berikan kepada Depok. Kalau kita berbicara kekurangan kesalahan, semua orang punya kok kesalahan, kelemahan juga punya. Termasuk Kasem bukan orang benar-benar amat, bukan orang jujur-jujur amat, bukan orang bersih-bersih amat. Tapi ayo mari kita berbicara realistis. Sehingga apa? Kita bisa membangun Kota Depok yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi seperti apa? Nah, kalau kita berbicara masalah program-program pemerintah, semua program pemerintah bagus, teman-teman dewan juga bagus. Cuma terkadang-kadang memang ada oknum yang rusak. Nah, ini tolong kita sebagai aktivis, sebagai LSM, sebagai warga masyarakat, ayo dong berperan serta andil mengkritisi untuk sebuah kebijakan-kebijakan yang dirusak oleh oknum-oknum itu sendiri. Dan sekali lagi saya katakan, saya mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, Pak Moderator. Cobalah kita bertanya, apa yang sudah kita berikan kepada Depok, bukan Depok memberikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus buat Pak Asno. Terima kasih Pak Asno atas tanggapan singkatnya. Juga kepada aktivis juga dong, satu aktivis ada juga aktivis yang lain. Dari sisi keberhasilan atau dari sisi mana yang kekurangan itu relatif, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih berapa menit? 3 menit? 3 menit, 3 menit. Lebih sedikit, 3 menit. Kurang 3 menit. Bahas 1.300 ton.
sampah yang dihasilkan tiap tahun di Depok nggak selesai dikira. Tanggapi itu. Tapi intinya gini pertama, karena 3 menit ya, saya lebih memilih 3 hal. Pertama, kita ini duduk di sini harus baper dulu, bawa perasaan. Karena nyelesain persoalan tanpa perasaan juga nggak bisa. Ya. Jangan pakai akal, nanti ngakal-ngakalin. Ya. Pakai hati, pakai perasaan. Jadi baper dulu. Nah, konteks Depok sebenarnya kalau menurut saya ada 2 hal. Kita ini cuma sebatas evaluasi di sini. Bahas evaluasi. Tapi Depok, ketika bicaranya Depok masa depan adalah perencanaan dan eksekusi. Nah, yang saya lihat, kacamata saya selama ini jadi apalah disebut, mau aktivis lah apa. Perencanaan itu lebih banyak main di remang-remang. Ada 2, remang-remang dan kucing-kucingan. Remang-remang itu perencanaan, eksekusinya kucing-kucingan. Ya, perencanaannya remang-remang, eksekusinya kucing-kucingan di Depok. Kalau dibahas tadi soal sampah, soal kemacetan, soal yang lainnya, berkaitan sama proses yang namanya perencanaan tata ruang. Kita ini jarang. Yang ada di sini, saya jamin, kita selalu fokus ke persoalan. Kalau ada musrenbang, fokusnya hanya angka. Angka, terus goalnya apa? Kita tidak pernah diundang persoalan merencanakan Margonda saja. Nggak usah merencanakan Depok, merencanakan Margonda saja. Margonda 10 tahun ke depan. Dewan-dewan yang jadi setiap tahun, setiap 5 tahun, tidak pernah berpikir Margonda 10 tahun ke depan. Anggota dewan itu ketika jadi hanya berpikir 5 tahun ke depan. Coba tanya setiap anggota dewan yang baru jadi, Pak, Margonda 10 tahun ke depan gimana? Itu yang saya bilang kenapa perencanaan kita selalu main di ranah remang-remang. Karena nggak pernah fokus kita. Kalau tadi Mas Hasso bilang apa yang sudah kita berikan kepada Kota Depok, kita ini pengen memberikan sesuatu, tapi kalau kanalisasinya tidak pernah diciptakan oleh pemerintah kota tidak pernah memfasilitasi persoalan-persoalan itu, zero. Ejakulasinya nggak ada, gitu. Orgasmenya nggak selesai. Ya, enak banget. Ya, betul nggak? Perencanaan itu harusnya bukan hanya musrenbang, bahas anggaran, ujungnya proyek. Tapi perencanaan tata ruang itu bagaimana? Karena goalnya itu nggak jadi macet, Depok nggak jadi banjir, gitu, nggak jadi yang tadi Bu Nursi bilang, kalau pesona di bawah Pesona Square muncul, Margo turun, The Mall sepi, dan yang lainnya. Tapi kalau perencanaan itu melibatkan semua unsur elemen masyarakat, ada khusus gitu momentum, bukan hanya konteks mirip-mirip musrenbang lah. Kalau musrenbang kan hanya karena tadi bottom up, ada yang top down dibahas, anggarannya apa, disesuaikan dengan yang lain, misalnya ya proses-proses penganggaran lah. Tapi pernah nggak ada kita duduk bareng, pemerintah memfasilitasi, mengundang semua stakeholder tanpa memilih, oh kalau LSM itu yang nggak terdaftar nggak usah diundang, Ormas yang nggak terdaftar di Kasbangpol nggak usah diundang, jangan. Kanalisasinya bisa dibuat di setiap tahapan wilayah, misalnya kecamatan, misalnya. Bahas soal penataan ruang di situ. Nanti level tingkat kota gimana? Sama dengan musrenbang, cuman ini konteks anggaran, konteks penataan ruang. Itu yang saya bilang, Depok dalam konteks perencanaan selalu persoalan remang-remang. Nah, konteks eksekusinya adalah apa? Tadi kucing-kucingan. Terima kasih dengan gagasannya, dengan harapannya Mas Kasno, dan juga harapan kita semua, harapan kita bersama ke depan, seperti apa Depok yang berlalu adalah bagian daripada kehidupan kita, kemudian ke depan kita lebih baik. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semua. Sehat. Selamat sore. Terima kasih Pak Moderator, ketua saya di Komando Tujuan Merah Putih. Dan saya bergembira pada sore hari ini bisa bertemu dengan kawan-kawan saya dalam keadaan sehat walafiat, yang dulu sama-sama berjuang mengawal. Dari Pak Tanto mengatakan kita mengawal sama-sama bagaimana Depok ke depan. Jadi kalau kita bilang Depok masa depan, kita bisa rewind aja lagi. Sebetulnya kita banyak bicara soal Depok masa depan. Masa depannya dari kapan? Maksudnya bukan dari hari ini. Dari sejak 99 kita bisa dari Kabupaten Bogor. Dan kebetulan saya sekarang ini mesti pengurus Kadin. Jadi diberitahukan Kadin di Depok ini ada 2. Dan itu resmi pada zamannya Pak Jokowi, Kadin itu memang diberikan 2 di Indonesia ini. Jadi
saya mengatakan saya menghormati juga pimpinan Kadin Depok yang dipimpin oleh abang saya, Bang Bintan Sunanda. Dan di sisi lain saya juga dari Kadin dari seberang beliau. Nah, yang ingin saya cuma coba bicara dari sisi ekonomi saja, menyambung sedikit dari disampaikan oleh abang saya, Bang Sinuraya, dan nanti mungkin akan diproses habis oleh abang saya, jadi saya jawab lagi dari Bang Nasir. Kota Depok adalah kota niaga dan jasa, itu komitmen kita. Kita ada 3 jalan tol. Kalau saya lihat dari sisi pengusaha, ada 3 jalan tol yang dibangun oleh pemerintah. Antasari sudah sampai di Sawangan sekarang, dan nanti akan nyambung ketemu dengan Bogor Outer Road, sehingga Bogor Outer Road itu akan menjadi Jagorawi kedua. Dan yang ketiga adalah Antasari sendiri sekarang sudah tembus ya. Dia ada 3 jalan tol. Tapi pemerintah, saya melihat pemerintah daerah Kota Depok tidak memanfaatkan 3 jalan tol itu untuk mengembangkan ekonomi daerah. Kijanggo sekarang besok tahun awal 2021 sudah sampai Cibitung. Dan kalau sudah sampai Cibitung berarti kita sudah masuk pada tol Cikampek. Dan di daerah Cikampek pemerintah sedang membangun proyek besar-besaran, yaitu multi-years, yaitu di Patimban, di mana pelabuhan Tanjung Priok akan dipindah ke sana untuk ini. Apa yang bisa kita manfaatkan? Oleh pemerintah Depok memanfaatkan potensi tersebut. Sekarang ini dengan era pandemi yang kita nggak tahu kapan virus ini akan berakhir. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mampu, kita hanya bisa mencegah dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi kita harus tetap survive, terutama dari sisi ekonomi. Kalau saya melihat dari sini, karena keberpihakan pemerintah pusat adalah koperasi dan UMKM. Banyak dana-dana diberikan kepada UMKM dan koperasi. Pertanyaan saya, berapa koperasi di Depok dan berapa UMKM di Depok yang difasilitasi oleh pemerintah atau difasilitasi oleh teman-teman yang bergerak ini, termasuk saya sendiri oleh Kadin, yang bisa mengakses dana-dana tersebut? Ini kita pertanyakan. Karena ke depan itulah pemerintah, kita betul Bang Kasno, kita mesti lihat jeleknya pemerintah. Semua pemerintah nggak ada yang bagus 100%, saya setuju. Apa yang bisa kita berikan sekarang ini kepada bangsa ini, kepada negara ini, juga terutama kepada Depok. Karena yang kita lihat, apa peluang yang kita bisa ambil yang dibuka oleh pemerintah, itu saja lah. Saya pun wali kota yang ini nggak benar, wali kota 4 juta dolar kalau nggak salah terakhir. Tapi dari 9 turun ke 7 komunitas, siapa yang salah? Hari ini 3 tahun yang lalu saya sudah ngomong that you had the policy harus ambil ekspor, nggak bisa lagi kita bicara itu. Dan Depok punya. Kan kata Nursi tadi, kata ini adalah yang ekspor itu bukan Lim Siliung dari Depok, enggak. Yang ekspor itu orang Cipayung. Kenapa mata-mata kita nggak terbuka? 3 tahun lalu saya ngomong kepada perindustrian, ini ada loh yang bagus, ada loh yang rambut palsu, ada loh di Depok itu yang ekspor, supaya kita punya nama di sana Depok. Jangan nama yang besar Depok itu Depoknya Sleman, bukan Depoknya Jawa Tengah. Dan tetap. Jadi kemudian kutukan kita tidak peduli dengan sumber daya yang ada. Maka kita bisa menyebut dengan Cassandra kena kutukan. Itu yang pertama. Akibatnya apa? Ekonomi growth-nya turun gitu loh. Pertumbuhan kita turun. Apalagi COVID sekarang lebih turun. Ya. Karena kita tidak punya dana yang visible untuk kita kembali. Hari ini mungkin saya nggak tahu kas negara, kas daerah sudah kosong atau enggak. Nah, kepada saudara Kasno tadi benar, tapi yang kita